Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nulandari dari jurusan Teknik Kimia Prodi D4 Teknologi Kimia Industri dengan nomor NPM 062440422647. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa sejarah, yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pancasila. Berikut ceritanya, selamat menonton. Ada yang tahu nggak sih apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari, yang dimana sehari setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia yang Kedua. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda, diantaranya Soekarni, Winata, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Terjadinya peristiwa ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam hal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para golongan muda membawa pergi Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu sebuah desa kecil yang berada di Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan bahwa golongan muda mendesak mereka dan menginginkan untuk mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa harus terpengaruh oleh bangsa Jepang yang pada saat itu sudah menyerah kepada bangsa Indonesia. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Awalnya, Soekarno dan Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua di pinggir kali dekat sawah yang tak layak kondisinya. Atas usulan Ki Hajar Darip, pejuang dari Klender, kepada Soekarni dan kawan-kawan agar Soekarno dan Hatta ditempatkan di tempat yang layak. Maka dipilihlah rumah saudagar Tionghoa bernama Jiwa Kie Siong. Mas Subarjo mengundang Soekarno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 rumah Soekarno pada tanggal 16 Agustus tengah malam. Rombongan tersebut sampai di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi diproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno di Jakarta. Tentunya kemerdekaan ini bukanlah hadiah yang diberikan oleh Jepang, namun karena hasil musyawarah dan keberanian bangsa Indonesia yang memanfaatkan momentum yang ada, yaitu kekalahan Jepang dan sekutu yang belum datang. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan sebuah bagian penting terlaksananya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Di balik ketegangan yang terjadi pada peristiwa Rengas Dengklok, tersimpan nilai-nilai Pancasila yang sangat relevan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peristiwa Rengas Dengklok juga mengingatkan kita akan pentingnya landasan spiritual dalam setiap perjuangan. Sebagai generasi penerus, kita harus senantiasa bersyukur dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam bertindak. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Motivasi golongan muda untuk mempercepat kemerdekaan didasari oleh kepedulian terhadap nasib rakyat. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki rasa empati, dan berjuang untuk keadilan bagi sesama. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dan strategi, tujuan utama kita sebagai bangsa haruslah satu. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita belajar bahwa dalam mengambil keputusan penting, dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik. Ini mengajarkan kita pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dan mencari solusi bersama. Pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah bagian dari cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan sosial adalah tujuan yang harus terus kita perjuangkan bersama. Jadi, teman-teman semua, peristiwa Rengas Dengklok bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga sumber pelajaran berharga tentang nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Demikianlah kilas balik peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, sebuah babak penting yang mengantarkan kita pada kemerdekaan Indonesia. Semoga pemahaman ini semakin memperkuat rasa cinta kita pada tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.